Aku tak deketi terus, tak deketi lah, terus tak deketi, ini semakin dekat, ini udah mulai dekat. Ternyata itu bentuknya seperti kuning koin, bunder-bunder, itu koin emas ternyata. Tapi aku dari luar pagar, itu ada pagarnya sih, ada pembatasnya istilahnya. Terus darahnya tuh ngambilnya dari mana itu? Nek aku ambilnya itu ndak lihat, cuma begitu ada orang yang bawa ember, itu berarti digebir itu isinya darah. Nyampe situ isinya darah. Lah begitu aku Pak jegok kayak iki, di sini itu aku dipegang seperti ini, rasanya katis gemejos, aku merinding setengah mati. Apa ke? Aku sekarang. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih di channel Kang Jin Misteri, masih bersama saya Kang Jin yang akan selalu menemani Anda cerita-cerita horor dan mistis dari narasumber yang penuh misteri yang diambil kisah nyata. Pokoknya semuanya kisah nyata dari narasumber. Nah, di sini gue sudah ada narasumber yang namanya Mbah Joko Madurasa yang akan selalu menceritakan pengalaman-pengalaman mistis dan horor. Beliau ini pernah masuk ke alam gaib milik Dewi Lanjar yang berada di kota Pekalongan atau Selamaran dan Panjang. Dan di situ Mbak Joko ini masuk dan melihat suasana-suasana alam gaib tersebut dan juga banyak aktivitas dari bangsa gaib. Oke, seperti apa kisah ceritanya? Mari kita simak bersama. Kang Jin Misteri, Kesasaran dari Pelosok Dunia. Monggo Mbak Joko cerita ini. Ya, Ya, seperti biasa ya. pulang ke jalan-jalan dari rumah. Nek soalnya nek kulon niku senengnya pit-pitan. Mm-mm. Yo kemana-mana wis pit-pitan, wis pokoknya bersepeda, cari angin buat kesehatan. Yo hilang ke stres juga bisa. Jalan-jalan lah, ini pas kesempatan pada waktu itu pulau niki jalan-jalannya ke arah Kebum, daerah krematorium, tempat pembakaran mayat. Pulau dari rumah kan dari Keramat Sari, ngalor Jeruk Sari, Pabean, terus nyampe lewatnya yang di gang dalam itu loh, yang tembusnya di krematorium, bukan yang lewatnya panjang. Nah, terus disampainya di daerah krematorium itu, pulau niki melihat 4 cewek-cewek cantik. Cewek-cewek cantik. Di situ Mm-mm. pakainya apa deh? Pakaiannya serba putih. Jadi seumpama baju yo lengan panjang tapi putih, tapi nggak ketat, baju-baju rok-rok itulah. Ya, Ah, kayak kuntilanak itu. bukan seperti noni-noni Belanda zaman Oh, dulu itu sih. iya, Roknya iya. kan seperti zaman dulu, bukan yang zaman sekarang. Tapi roknya kan rok Cinderella itu, panjang-panjang tapi serba putih semua nih. Itu jumlahnya ada 4. Itu yo bermain bersukaria, apa istilahnya, do guyon-guyonan lah di situ. Bercanda. Lah aku penasaran, mosok neng daerah dan tempat seperti ini ada cewek-cewek cantik. Karena aku penasaran. Terus begitu aku tak dekati ngelewati krematorium itu, kok semakin menjauh ke sana. Tapi aku tetap nuntun sepedaku, tetap tuntun. Itu sore hari, yo sekitarnya jam berapa ya, jam 4-an lah, masih ada sinar matahari, padang jimbrang, ada cahaya, pokoknya bisa dilihat. Mosok awan-awan no ada cewek-cewek di sini sendirian kan, aku penasarannya kan seperti itu. Pokoknya tak ikuti. Lah terus aku ngikuti itu,
aku nggak lihat ke belakang, aku nggak nengok gitu, aku nggak nengok. Aku pokoknya ngikuti untuk konsentrasiku itu sama cewek itu tak. Jadi aku ki nggak ingat-ingat bahwa aku udah masuk ke alam sana. Jadi aku ngikuti itu udah beda alam istilahnya. Dari tadi yang di depan itu pembakaran mayat, sekarang sudah bukan pembakaran mayat, di lain tempat. Itu aku ngikuti itu ternyata udah jauh. Aku lihat ke belakang itu sudah tidak ada krematorium, sudah ada. Adanya apa, Mas? Ya seperti desa tapi bukan di tempat kita. Alam-alam lain. Aku sudah nggak lihat apa namanya pantai ndak. Iya. Aku udah nggak lihat pantai, ndak ada gemericik apa ombak, ndak ada. Itu kan dekat sekali sama pantai. Ini pembakarannya, sini pantai, pas ini apa pondasi-pondasi itu sebelum pondasi. Nah, terus aku jalan-jalan ke sana. Itu udah mulai berpisah itu. Cewek-cewek itu udah mulai berpisah. Itu cewek-cewek cantik semua, 4 itu. Aku kan ya namanya juga laki-laki ya, lihat cewek cantik sapa wonge sing ora kepencut kan. Lah aku itu pertamanya itu nggak sadar kalau itu bukan dari bangsa kita. Aku nggak sadar seperti itu. Pertama itu. Nah, akhirnya itu saya ikuti, terus saya jalan. Yang satu kok larinya ke sana, yang dua ke sana, yang satunya lagi lurus. Mencari. Yang dua tetap berdua tapi ke sana. Lah yang satu ke sini. Akhirnya pokoknya aku ngikuti itu yang lurus tak ikuti. Setelah aku ikuti, terus kok ada pedukuhan. Pedukuh seperti desa itu sih. Tapi bukan sih zaman sekarang gitu masih dulu banget, masih Jadul gitu. masih klasik. Pokoknya bukan zaman sekarang, masih zaman-zaman dulu. Nah, itu dari kejauhan itu aku lihat itu warnanya kuning. Ada gundukan warnanya kuning. Tinggi, pokoknya tinggi. Ya sekitar sak dhuwure omah lah. Yeah. Tingginya itu di atas rumah, rata-rata rumah itu tinggi, tapi kuning. Dari kejauhan itu warnanya kuning. Aku belum mendekat sampai sana, warnanya kuning. Nah terus aku penasaran ini cewek yang tadi tak ikuti sudah tidak ada, udah hilang. Yang aku lihat cuma desa itu penuh dengan warna kuning, gundukan kuning itu. Terus aku tak dekati terus, tapi kok adomen yo, istilah kok jauh banget. Masa ora tekan-tekan sih. Jadi aku ya sambil nonton sepeda. Buat jalan kaki. Jalan kaki, sepeda aku tak tuntun. Cuma kok ndak sampai-sampai sih. Jauh banget tuh gue. Terus aku tak deketi terus. Iki aku mulai pikiran. Berarti aku udah jauh dari tempat tadi ki. Krematorium. Aku lihat ke belakangnya sudah hitam semua sih. Hitam nggak ada cahaya. Hitam. nggak ada sama sekali, polos semua, polos gitu. Polos, hitam. Pokoknya nggak ada suasana seperti di rumah-rumah biasa orang, nggak ada. Gelap atau ya? Gelap. Aku lihat ke belakang udah gelap. Cuma aku yang tak lihat itu cahaya kuning itu. Terus aku tak deketi terus. Pokoknya yo dalam hati, dalam batin wis iki seumpama aku nggak pulang ya berarti aku mati di sini. Aku itu tak. Tapi tak deketi terus. Wong aku sudah nggak bisa lihat ke belakang sih. Dan tidak ada apa-apa. Wis aku sekarang tujuan ke situ wis tak. Mungkin di sana aku dapat jalan, aku pikiran gitu tak. Aku tak deketi terus, lah terus tak deketi, ini semakin dekat ini, udah mulai dekat. Ternyata itu bentuknya seperti kuning.
kuning, koin, bunder-bunder. Itu koin emas ternyata. Tapi aku dari luar pagar. Itu ada pagarnya sih. Ada pembatasnya istilahnya, tapi kayu bentuknya. Kayu. Lah aku belum sampai pintu masuknya itu kan di sini kan pagar kayu sini ada istilah apa? Pintu masuk lah, pintu masuk. Pintu masuk. Lah itu ada kuda. Ada kuda tapi pakainya gerobak. Istilahnya apa dokar gitu. Ya. Jadi kan nek delman kan ada apa? Yub-yubane, ada bangku-bangku nih. Nah ini kan dokar bentuknya kotak seperti tosa itu toh. Ya, ya. Bannya itu gede, tapi terbuat dari kayu kita. Terus depannya kuda itu ada yang apa namanya? Tukang kusir apa nih yang nyala kayak itu kuda itu satu. Itu masuk ke situ. Masuk ke situ. Dari belakang ada lagi. Loh kok banyak banget sih? Nah, kan gitu pikiranku. Terus aku mendekati pas pintu ini. Pintu masuknya kuda, aku di pagar sini. Itu ternyata bentuk koin-koin emas semua. Banyak kan? Lah yang masuk ke itu, aku lihat itu ya orang-orang seperti kita, manusia-manusia yang di kampung-kampung. Bukan orang yang istilahnya misterius punya sini apa? Punya pokoknya yang serem-serem enggak. Kan ada sih cerita-cerita ada makhluk gaib sininya ada siungnya, sininya ada itu pokoknya wajah serem rusak kan enggak. Ini enggak. Ini seperti warga kampung biasa. Mereka bekerja di sana. Itu satu orang bawa satu peti. Jadi itu dipakai tangan, nggak pakai alat, nggak pakai apa, itu dikeruk, dimasukin ke peti, ditutup, diangkat, ditaruh di dokar. Habis dokarnya itu penuh, berangkat keluar, nanti ada masuk lagi. Terus itu orang-orang itu seperti itu kerjanya terus, nggak ada berhentinya. Itu lama sekali. Koin emas. Koin tapi emas. Banyak banget. Satu ya gundukan satu rumah bentuk full koin. Tapi begitu diambil nggak seperti apa lemah longsor kan enggak. Begitu diambil sudah bentuk itu lagi koin emas lagi. Terus itu dimasuk ke peti, ditaruh di dokar itu. Dokar kan berarti gerobaknya seperti tosa. Seperti tempat galon itu sih. Berarti diambil pun masih utuh, enggak longsor, enggak berkurang, masih utuh. Tapi itu wong-wong itu enggak berhenti. Pokoknya ya aku ya capek ayo. Seumpama ikut kerja tukang BEM mesti ono lirane sih, Mas. Yeah. Itu aku enggak lihat mereka berhenti. Yo miturut aku sendiri, tenagaku sendiri yo. Seperti itu aku mesti berkeringat, capek, liren lah. Pasti. Tapi mereka enggak. Itu banyak sekali di situ orang-orang seperti kita kerja di situ. Masuk ke koin emas, ke peti, ditaruh di peti, di dokar, gerobak dokar itu, dibawa keluar, nanti kudanya masuk lagi terus gitu. Nah mereka liatin Mas? Ya kita lihat tapi enggak mau tahu kita terus bekerja. Yang bawa kuda itu naik lihat aku asli itu pasti lihat. Itu. Tapi kan enggak seperti kita kan. Nyawang itu enggak lihat itu seperti enggak, tapi enggak mau tahu. Dia cuma lewat terus. Keluar masuk. Ya ratusan ada. Wong aku begitu nunggu di situ, begitu kuda masuk, ada lagi terus dari dalam keluar gitu terus gantian terus. Itu koin emas. Berarti nggak ada yang ngajak ngobrol jenengan? Nggak ada. Terus masa bingung sih itu ngeliatin itu? Nah itu akhirnya aku ngikuti jalan kuda itu yang ke sana. Dalam batin kan istilahnya dalam hatiku mungkin
di sana ada jalan keluar lah, aku coba tak ke sana bae. Nah, di sini nggak mungkin aku tanya-tanya, nggak mungkin. Mereka nggak ada yang istirahat. Iki yang jelas bukan manusia biasa gitu tak aku pikiran. Aku ngikuti kuda itu salah. Terus lah di sana itu ada seperti pabrik, tapi bentuknya hanggar. Hanggar itu seperti apa ya? Ya seperti pabrik-pabrik tinggi, tapi kan bentuknya seng otok gini, terus luas lah dalamnya seperti hanggar-hanggar pesawat di TV-TV itu sih. Gitu. Nah, tapi yang ini beda. Yang ini bentuknya mori. Aku lihat mori. Jadi ya seperti mobil biasa di alam kita, mobil truk masuk masuk ke situ ke Ambil hanggar. mori. Bawa mori. Ya yang tak lihat yang naik-naik ke mori itu bersepatu. Ini lebih manusiawi kalau ini. Yang tadi kan istilahnya seperti manusia seperti kita, cuma nggak pakai baju, pakainya celana tok. Lah kalau yang ini lebih manusiawi. Pakai sepatu kinclong, apa? Celana rapi, atasannya itu pakai kemeja warna putih. Pokoknya lebih manusiawi, lebih orang seperti kantoran. Ya. Tapi itu orangnya satu-satu itu bawa mori, masuk ke truk, masuk ke box, itu terus kerjanya seperti itu. Kak lihat. Jadi ya tetap masih seperti sama di tempat yang tadi di koin emas itu. Nggak ada yang berhenti. Nggak ada yang istirahat. Nggak ada. Cuma mereka wajahnya itu yo ada yang orang Jawa, ada orang Cina. Kalau ini aku wajahnya lebih jelas. Campur ya. Kalau yang tadi aku wajahnya lihatnya wong Jawa kabeh ketoke. Iya, iya. Asal hitam-hitam semua sih. Ya awake kereng-kereng hitam-hitam semua. Kalau yang ini lebih seperti orang kantoran. Tapi kerjanya seperti itu nggak berhenti. Bawa tunsal ke lagi terus, bawa terus. Nggak berhenti. Itu mobil ya keluar masuk. Dari hanggar keluar masuk terus. Nggak ada berhentinya. Banyak deh. Banyak. Jadi kayak pom bensin gampangannya. Ya, ngantri. Kayak pom bensin persis. Tapi yang tak heran Kiki, kok nggak ada istirahat? Istilahnya kan mobil masuk yo istirahat lah slow. Nggak ada mobil masuk, nggak ada mobil keluar. Tapi itu nggak berhenti. Mobil masuk keluar, mobil masuk, mobil keluar, mobil masuk, mobil keluar. Terus. Berarti kayak gudang mori itu ya? Isinya mori-mori gulungan tok. Banyak sekali. Banyak sekali di situ di hanggar itu. Mori semua. Terus aku ya seperti jenengan, pingin tanya, pingin keluar dari sini jalannya kemana sih? Iya. Puang itu nek apa istilah ya? Nek di daerah alam kita kan mau ikut mas naik bank ke jalan itu aku nggak bisa, mas gini itu nggak bisa. Mobil itu nggak berhenti, jalan terus. Mau tak gini kan bakalan mendek, nggak bakalan berhenti. Terus seluruh masuk terus masuk. Nah itu begitu mobil keluar sebelum ada mobil masuk aku tak ikuti. Belakangnya aku langsung nyebrang ke sana. Nyebrang lewat hanggar itu. Terus aku minggir, tetap jalannya minggir. Itu mobil tetap jalan. Akhirnya aku cari jalan lain wes pokoknya. Yo aku berdoanya gini di sana. Ya mudah-mudahan aku di sini bisa ketemu orang, bisa tak tanya. Aku bisa keluar dari alam sini kan seperti itu. Ya aku tetap baca doa tapi memang mungkin belum ada orang atau sesuatu yang bisa menunjukkan aku keluar dari situ.
Terus aku jalan terus. Nah, terus aku jalan terus itu ada jembatan. Dari kejauhan itu sudah tak lihat itu jembatan itu. Wong buat lewatan mobil sama truk yang tadi yuk. Itu jembatan. Terus aku tak deketi terus tapi tetap jauh. Nggak begitu aku dari sini, oh itu ada jembatan kan. Tidak jauh. Jembatannya itu aku jalan kaki ke, aku tak rasa kiki sikilku, kakiku itu udah mulai capek. Berarti aku jalan jauh banget. Kan walaupun nggak lihat waktu per jam kan, berarti kan aku jalan ke jauh. Iya. Tapi aku lihat jam itu masih jam 4:15. Tadi kan, Sore ya. aku kan masuk sana kan jam 3-an kai. Masih rame-rame orang. Banyak orang mancing, Iya. banyak orang jalan-jalan. Terus, tapi aku kroso niki kakiku ke wis bener-bener capek, wis pingin istirahat. Tapi di pikiranku ke nek umpamane aku istirahat ning kene kok aku rak bali. Kok aku Itu rak masih di bali. alam mereka itu. Masih. Terus aku ngikuti terus tak ikuti. Inilah aku sampai di jembatan itu. Begitu aku meh ngelewati jembatan, itu ada orang yang mau ndasi jembatan. Pondasi jembatan. Jadi Proyek jembatannya itu. itu, tapi yo wong-wong kaya dhewe tukang-tukang itu. Tapi begitu batunya ditaruh, ditoto satu persatu biar tinggi jadi jembatan, itu yang satu lagi bawa ember, tapi begitu digebyur, istilah apa Heeh. terus disembioke ke batunya itu bentuknya darah. Darah. Air warna merah, berarti darah. Kental nggak mas? Kental sekali. Aku cari jalan keluar, terus pokoknya besok metu dek situ dari apa Gudang Mori. Aku jalan terus kok aku lihat ada jembatan. Yo mungkin yang batinku ke jembatan ki mungkin bisa aku bisa apa arah keluar wis. Nah itu aku ngelewati jembatan, belum ngelewati, meh mengelewati itu kok wong mondasi jembatannya itu pakai batu, ditoto satu orang satu-satu, tapi disiram, digebyur itu pakai air, tapi airnya merah. Merah. Darah. Kental nggak? Yo kental, wong nek ning blandong-blandong kecak digawe didik. Nggak pakai Heeh. apa itu pasir atau semen? Gitu? Nggak. Itu pokoknya begitu batu ditoto satu-satu digebyur pakai itu air warna merah. Tapi yang bekerja banyak nih. Pakai pok banyak sekali. Tapi pakai darah. Wih, tak lihat itu di situ yo ratusan ada orangnya kita wong nggak berhenti jembatannya lebar kayak wong tukang mono ke Proyek itu. itu jembatan lebar sekali, tapi yang kerja itu lagi wong kampung biasa kaya awake dhewe, aku sama jenengan. Terus darahnya tuh ngambilnya dari mana itu? Nek aku ambilnya itu ndak lihat, cuma begitu ada orang yang bawa ember itu berarti digebir itu isinya darah. Nyampe situ isinya darah. Itu siram darah. Itu ya nek proyek-proyek kita kan batu udah di samping apa sing yang mau dibangun. Kalau ini ndak, ada orang dari sana bawa batu dibopong bawa sini tuh ditaruh, terus yang satu lagi bawa ember digebur dari sana, pokoknya arahnya dari sana. Itu jembatan itu lebar pokoknya. Nek dilewati tronton ki yo jajaran papat ki sih mampu. Lebar banget. Tapi wong kerja kuwi ki kaya ora ono lirene, ora ono kesel.
Pokoknya begitu bawah dibopong itu batu gede-gede, itu batu kecil biasa bukan. Nek wong sini kan nek para pondasi kan batunya digebuki baik cilik-cilik baik itu ndak, itu batu besar-besar dibopong, ada yang ditaruh di sini digempet gini, pokoknya di bawah satu-satu itu manusia semua, orang-orang seperti jenengan sama saya, orang-orang desa. Disiram darah, dia kenceng batunya tuh. Kenceng langsung jadi itu batu nggak geser, langsung lurus. Jadi begitu disiram langsung bentuk press gini, Iya. bentuk seperti semen. Oh, iya iya iya. Jadi ngeraket dari bentuk semen, gebir langsung bentuk semen terus. Tapi warnanya masih merah nggak? Masih merah. Masih merah. Kehitam-hitaman itu sih. Tapi ada aromanya nggak? Nah, aromanya setengah itu apa? Amis. Amis ya. Amis pokok itu. Yang aku nganu itu amis. Amis. Nah, Salman berarti lihatnya jauh nggak tuh dari itu? Ya itu aku sudah mendekati ya, sudah dekat Mendekati sama ya. aku mah lewat jembatan berarti. Baunya amis. Baunya amis. Itu begitu disiram digebyuruki itu langsung bentuk fresh. Yes. Ditata apa? Batu lagi langsung fresh. Kayak sulatan gitu. Nah, ya seperti ini, seperti Jawa. Tapi bentuknya merah. Merah. Warnanya merah. Merah darah. Masih sedikit kehitam-hitaman. Sudah. Tapi yang kerja ya itu orang-orang seperti kita. Nggak ada capeknya. Satu orang sampai jembatan ditaruh, satu orang bawa ember digebur, langsung lari ke sana, datang lagi terus tidak ada berhentinya. Itu jembatan lebar sekali. Terus gitu. Nah, terus aku di situ pikiranku, apa aku lewat jembatan ini saja? Jalan satu-satunya cuma jembatan itu soalnya. Cuma satu itu. Aku wes ndak lihat trek box, mobil-mobil box itu lewat, aku sudah ndak lihat dan ndak ada. Aku lihat sekeliling sudah warnanya hitam semua. Hitamnya hitam malam itu. Hitam malam. Terus pokoknya aku ndak lihat apa-apa. Yang tak lihat cuma itu tadi jembatan sama orang-orang itu tukang-tukang. Ya jalan satu-satunya ya aku melewati jembatan itu. Akhirnya aku tak beranikan ya tak wanek-wanek wis. Aku jalan. Pertama aku ngambah seperti ini tuh, wah atosnya pok wis atos. Sudah jadi plester seperti ini, keras pokoknya. Harusnya kan begitu aku tak lewati kan mesti sih belet sih. Iya, masih basah. Kaya wong ngocor mono nek apa dilewati ya besot Iya. Ini ndak, sudah kenceng. Sudah bentuk seperti aspal lurus. Tapi yang sini masih ditata lagi. Dikasih batu, gebur itu masih, yang sebelah sana masih. Tapi baunya masih amis. Masih amis. Nah, terus dari situ pokoknya aku sambil doa wis ya. Dalam hatiku moga-moga ya aku bisa keluar dari sini. Aku pulang ke rumah. Pokoknya aku berdoa dalam hati. Terus aku melewati jembatan terus. Jembatan kira nonton Mas. Panjang. Nanti kene ku kaya wis lempah aku wis pingin liran tapi nek pikiranku aku liran di situ, ya wis aku tidur di situ aku ndak kembali wis. Pokoknya kene ku wis ya Allah. Capek. Wis pokoknya pingin liran, pingin turu ngamane. Pokoknya tapi tak kuat-kuat ke biar aku bisa keluar dari situ. Nggak ada ujungnya ya jembatan itu. Terus aku ngelewati jembatan terus kok aku lihat ke belakang jembatan sudah jauh banget. Aku lihat wong-wong sing dongan ku jejer tekan kono sadepok berarti. Aku lewat jembatan jauh banget berarti. Terus aku ngelewati kok ternyata ada ujungnya.
Nah, ujungnya itu aku ngelewati, begitu aku ngelewati jembatan, aku sudah lihat seperti perkampungan biasa. Desa. Aku ning batinku iki aku wis tekan Jeruk Sari apa pabean sok Aku ning batinku gitu, Iya, iya. wong isine perkampungan biasa sih. Iya. Tapi di kanan kiriku aku lewat jalan itu, isine wong batik. Batik tulis. Batik itu mori dicanting, ditutul, Iya. digambar. Tuh kebanyakan orang orang duduk pakai dingklek ya zaman dia nopo jengkok. Batik tulis, canting tulis ya. Terus pokoknya sambil duduk sini kayak ini. Itu tuh lagi, tapi kebanyakan perempuan semua, ndak ada yang pria. Kanan kiri wong wedok kabeh. Nom tuwa. Lah terus karena aku merasa udah capek banget tuh, terus kesel sak pok-pokan wis paling pok wis pokoknya pol paling paling capek. Aku ke pak nyandekke pit sepedaku patasan ndeke, aku pak njegok ning jejere wong sing batik kuwi. Lah begitu aku pak njegok koyo iki, di sini itu aku dipegang seperti ini, rasanya katis gemejos, aku merinding setengah mati. Apa ke? Aku sekali. Terus tak linguk, ih tak kok mbak aku koyo kuwi. Mbak, oh kuwi. Jenengan BD Manggi sinten kok tekan mriki. Lah kula wau jalan-jalan, Mbak. Tapi kula kok dereng kepanggih dalan medal saking mriki. Terus nglewati dalan pirang-pirang dalan wis keselepok. Wis arep liren iki, Mbak. Lah jenengan arep medal saking mriki mangke tak undangke Mak Yati mawon. Mak Yati. Mak Yati udah hampir selesai itu mau keluar. Lah aku tak delok sing Mak Yati ke sing ndi wong akeh po. Banyak. Berapa orang sih yang? Banyak sekali, ratusan. Pokoknya ndak ada hitungan 10 orang, 5 orang ndak ada di sana. Panjang. Ya ndak panjang itu. Lebar, bentuknya lebar, kanan kiri kuki sini wong wedok-wedok kabeh nyanteng, wong tua nom tua. Canting gambar, tutul itu sih pakai canting itu Iya, sih. canting coba. tangan. Digambar, ditamu lagi digambar, tapi banyak sekali di situ. Nah terus aku disuruh nunggu Mak Yati itu, lah Mak Yati keseng dia kan gitu. Belum aku sempat tanya lagi Mak Yati yang mana, kan belum. Itu langsung dipanggil Mak Yati. Udah selesai belum? Ternyata Mak Yati keseng di pojok sana di bawah. Pojok. Di bawah wait. Nyantengnya bawah ada pohon-pohon seperti kampung biasa. Tak lihat BTS tekan Jeruk Sari apa pabean, tak kira. Nah, Mak Yati udah selesai belum? Langsung Mak Yatinya berdiri tuh. Diri. Terus Mak Yati ini kalau mau pulang sekalian diantar ya. Tadi ngomongin sama aku bahasa Jawa. Ini sama Mak Yati kok enggak bahasa Jawa sih? Kena batinku gitu. Iya. Oh. Mak Yati ini sekalian diantar ya. Lah Mak Yati ini gini tok. Nggih. Mangke kula antar mriko. Udah ngikut Mak Yati aja ya. Terus aku langsung berdiri lagi. Aku bawa pit. Mak Yatinya udah bawa apa? Peralatan digendong itu. Mak Yatinya itu pakaiannya Pak Tape. Orang zaman dulu. Tapi yo usianya sekitar 50-an ada. Sudah tua ya? Kalau sekarang ya mungkin masih hidup atau masih ada, saya nggak tahu. Itu aku sama Mak Yati. Aku di samping kiri, Mak Yati di sini jalan. Ayo Mas, bareng. Aku bareng. Mak, lah, Mas, aku belum sempat tanya-tanya nih. Mak jalan itu aku diomong gini. Mas, sampean dongeng-dongeng tapi jangan lihat ke belakang oh.
lurus saja, pokoknya jangan lihat ke belakang. Lah aku sih takon lagi nih, aku meh tanya lagi, lah ning opo asale, aku belum sempat tanya seperti itu. Dah pokoknya sampean inut aku bae, sampean aja nglinguk mburi, lurus. Pokoknya inut aku lurus, sampean ngobrol karo aku rak apa-apa, sampean tapi lurus bae, aja nglinguk mburi. Sampean pak ngobrol apa-apa bebas, tapi aja nglinguk mburi, engko sampean temu dalan bareng karo aku. Lah itu dalam perjalanan itu aku takok-takok sama mayate. Mak, lah sampean kerja ning kene wis pirang tahun? Ya aku wis tuwi, Mas. Wis tahunan. Ya, soalnya dek sampean durung lahir soalnya kaya kuwi. Dek sampean durung lahir aku wis kerja ning kene suwi, setahunan. Lah sampean kerja ning kene awet kapan? Maesuk kok, Mak kowe. Yo aku mau saurunge subuh aku wis tekan kene. Jadi sambil jalan. Nah, terus begitu meh tekan itu, bentar lagi Mas, ini udah hampir nyampe kowe. Lah ngendi Mak kowe? Nah ini sih, lah begitu aku ngambakin itu, ih lah kok wis tekan kene sih Mak, ngono loji yo. Kowe, lah mau ke aku aku lah mau ke aku pak takon-takon meneh iki aku wis dicegah meneh sama dicegah ndak boleh takon-takon sama Mak Yati itu. Udah sampean rasa takon-takon. Wis pokoknya sampean selamat, aku selamat wis metu dek kono, iki aku bali lah kan anakku wis njemput. Wis sampean rasa ndonga kayak iki, pokoknya sampean wis metu dek kono bali. Aku yo Pak bali, wis oh. Lah wis oke aku takon meneh aku sih penasaran lah sampean omahe ndi Mak? Aku omahe kono mburi Banjarsari. Kok mburi pasar Keraton. Pasar Keraton karan pasar apa kali? Nah, aku pokoknya mburi pasar Keraton wis omahe pokoknya. Aku main mburi pasar Keraton. Wis oh Mas oh. Wis pokoknya sampean selamat aku selamat. Aku Pak bali sama rasa takon-takon sampean bali bae langsung kuwi. Nah itu aku mulai dek itu ternyata belakangku ini loji, kali loji, taman loji yang baru kemarin dibongkar itu. Nek dulu kan belum masih bagus pertama dibuat itu masih bagus masih belum ada kebakaran Borobudur itu kan mulai rusak ini kan ada apa pasar sementara. Iya. Aku tuh mulai situ wis atiku plong, aku selamat wis aku ndongone ya Allah terima kasih aku udah selamat. Nah, terus yang Masnya dipegang atis ya dingin banget itu siapa itu? Itu Mbak Gaji. Mbak Gaji Dewelajar. Kanjeng Ratu Dewelajar. Tangannya dingin tuh. Dingin seperti es. Itu soalnya saya kenal wajahnya berkali-kali saya mesti ketemu itu. Terus mesti ketemu itu. Dia pakainya apa sih? Pakaiannya games tapi warna hitam. Saya sering ketemu mesti warnanya hitam, kerudung hitam semua. Tapi wajahnya putih, baunya harum. Tapi umumnya yang banyak lihat kan biasanya hijau ya. Tapi masa hitam. Cantik ya. Ya cantik. Wajahnya putih. Wis pokoknya. Wis pokoknya pingin wis gitu. Berarti selama masa perjalanan jalan kaki nonton sepeda itu berarti di alam mereka itu. Nggih. Masih di sana, masih di alam gaib. Dari krematorium pembakaran mayat keluar pintu keluar dari alam gaib langsung ke loji. Kali loji, taman ya? loji. Taman itu ya. Ya itu pintunya di mana berarti selama masa perjalanan? Lah, itu saya ngelinguk itu madhab ke belakang itu sudah bentuk kali, tidak ada pintu. Sudah bentuknya kali biasa alam selama kita. Masa perjalanan sama Mak Yate ya. Itu berarti jalannya jalan biasa setapak tapi kan belum aspal seperti Lempung tapi sudah batu-batu. Terus kanan kiri apa? Kanan kiri pedesaan biasa. Pedesaan. Kayak Yone Pabean itu kanan kiri rumah-rumah biasa. Tapi ada penduduknya. Tidak ada. Kosong. Cuma rumah-rumah doa aku lihat.
Cuma yang rame kan di itu di tempat wong batik itu, Batik batik tangan. tutul lah, batik tutul. Itu yang kerja Hmm. batik tangan itu semua orang, Mas. Orang semua, tapi perempuan, tidak ada pria. Perempuan, ya nom tua, Nggak wajah-wajah wajah biasa, orang-orang biasa. seperti kita, wong kampung biasa. Berarti itu di dalam itu ruangan ya? Ndak di ruangan, di luar kok. Oh, di luar. Ndak ada yup-yupan tuh, ndak ada. Mm. Kayak di kebun-kebun itu sih ada wit-witan, pokoknya ada di sana ada pohon-pohon biasa. Seperti kampung. Umumnya kalau orang Batik kan ada kanggo itu kan, kanggo Perangko. atau gudang itu. Itu Itu nggak ada. ndak ada. Cuma pelong-pelongan aja. Pelong-pelongan biasa, wong lunggu-lunggu biasa pakai dingklek. Ndak ada yuyupan itu ndak ada. Mana ya? Kayak neng kebun Ya, gampangane. kebun. Soalnya kan ada wit-witan, kata witan mereka. Banyak kata wit-witan. Terus yang pertama lihat koin emas itu bentuk kayak gunung itu ya. Ndak ada habis-habisnya. Masa nggak ngambil? Ndak pingin. Nggak pingin. Pokoknya Heeh. pikiranku pokoknya biar bisa keluar dari situ, ya aku sambil berdoa pokoknya mudah-mudahan ada yang bisa nunjuk ke aku jalan bisa keluar dari situ, wes aku doanya gitu tok. Ya. Itu kan di krematorium pembakaran mayat orang Cina kan. Nggih. Dan awalnya lihat cewek cantik ada 4 itu noni-noni 4. Belanda Ya. gitu. Ya pakaiannya seperti Heeh. zaman-zaman Belanda itu. Tapi wajah-wajah biasa pribumi seperti kita. Cantik-cantik banget. noni-noni Belanda itu. Bukan. Wajah orang Jawa biasa. Oh, Jawa tapi pakaiannya noni Belanda. Pakaiannya orang-orang zaman dulu itu sih. Kan kalau orang-orang zaman dulu kan seperti di TV-TV itu kan apa pakaian orang-orang kaya kan. Oh iya. Pakaiannya kan begitu bagus. Kan Sutra istilahnya. utara kan laut. Berarti masa ngikutin ke utara itu? Itu aku sudah nggak tahu arah. Nggak tahu arah. Begitu aku ngikuti itu, aku lihat ke belakang itu sudah nggak tahu arah kemana. Gelap. Pokoknya yang jelas aku ini udah masuk ke alam gaib. Alamnya ya kekuasaan daerah utara yang aku ingat seperti itu. Berarti yang bawa peti ada kuda ngambil uang koin emas ini kan banyak sekali. Itu uangnya kecil-kecil koinnya. Koinnya besar-besar lah. Ini satu gelas ini. Koinnya gelas ya itu. Gedenya itu. Tuh. Gede. Iya. Tapi warnanya kuning, ya emas. Itu pasti emas. Nggak mungkin bukan emas. Pasti emas. Awalnya kan cahaya kuning tuh tadi kan. Dari kejauhan. Bisa yang ikuti yang perempuan yang satu itu kan, yang satu ke kiri. Iya. Yang dua kan jalan ke kanan lah. Itu yang satu kan lurus. Aku ngikuti yang itu ya. Itu mulai aku konsentrasi lihat gundukan warna kuning, ya itu perempuan itu udah mulai hilang. Itu pas lihat tumpukan koin emas ini sebuah gudang atau tanah lapang biasa. Tanah lapang. Cuma kan di sini di pagar kayu. Sini ada kayunya. Sini sudah hampir aku mendekati itu udah mulai ada pintu masuk, tapi nggak di gerbang. Cuma bentuknya seperti apa? Pintu masuk gang itu sih, gang-gang pedesaan itu sih seperti itu. Ini sananya tanah lapang bentuknya ya tinggi di atas rumah orang lah. Kira-kira lama nggak selama masa jalan kaki itu ya? Kalau dilihat waktunya sih dari jam 3 ya, jam 3 saya keluar dari situ sampai jam 5:30. Berarti kan lama, wong saya 3 jam ya? Wong saya sampai di tempat wong batik ki wis kesel epok, pingin turu, pingin lireh. Sini tuh wis pokokan tepuk. Berarti awalnya dari rumah masa ke krematorium itu? Dari rumah, memang sengaja pingin pit-pitan biasa. Jalan-jalan ya? Sore hari ya, cari angin, cari kemeringan. Terus cuci mata di sana. Berarti jenengan sukanya hobinya kayak gitu, sepeda atau jalan gitu? Dari dulu. Dari SMP kelas 2 berarti aku udah mulai. Itu jembatan dibikin pakai darah itu kan? Ya pastinya darah itu. Darah ya. Warnanya merah sih. Kalau air cat nggak mungkin seperti itu. Kental juga sih ya. Terus kan aroma baunya kan manis.
Masa juga nggak tahu lihat ini darahnya dari mana gitu. Datangnya saya nggak tahu. Cuma begitu orang datang bawa batu satu, langsung lari ke sana, yang ada datang lagi bawa ember disiram digebur gitu. Itu pokok gonta-ganti terus sampai sana terus. Hmm. Dan anaknya masa juga nggak melihat makhluk gaib ya. Itu Nggak. makhluk seperti kita semua. Manusia biasa seperti kita. Seperti jenengan sama aku Iya. ngobrol gini. Cuma kan bedanya di sana aku nggak bisa tanya-tanya. Lah aku meh Mm-mm. takone piye wong-wong era main dekora, kerja itu ndak ada yang berhenti. Nek kaya aku kerja mono ke ya wis kesel, arep liran Dego apa ngombe apa itu. Ndak ada Nggak ada seperti yang itu. seperti itu. Jadi aku ndak ada kesempatan buat tanya-tanya, nggak ada. Tapi pas Hmm. waktu di krematorium masa lihat laut kan? Laut. Pertama Utara masuk. tuh laut kan? Iya, lah sini kan tambak Tambak ya. Tambak sebelum belum masuk krematorium kan tambak. Iya. Terus sananya kan laut. Iya. Oh, ini kan krematorium tempat pembakaran. Nah itu kan aku mulai lihat cewek-cewek itu, empat itu. Tapi pas waktu masuk ke alam mereka ada cuaca gitu. Nah pertama aku sampai di krematorium itu masih sore. Sore kan Padang kan. Padang. Nah aku begitu ngikuti itu masih Padang, cerah biasa. Cuma kan bedanya tadi aku di pinggir laut, sekarang aku masuk ke sini kok di perkampungan kan gitu bedanya. Nggak ada laut. Nggak ada. Nggak masuk akal masa. Nggak ada apa suara ombak ya, nggak ada, sepi seperti kampung biasa. Oh ada tanah-tanah kebun, rumah-rumah seperti biasa kok. Dari krematorium ke Kaliloji jauh loh. Ya pastinya. Jauh kan? Ah. Jauh banget malah. Yo kalau naik sepeda ditumpaki Lansar ya mungkin cepet sih sampai situ, cepet lah, cepet. Ya. Kan dari krematorium kan lurus tuh itu, ngebum ngebum panjang panjang Jetayu kan sampai itu sih, sampai kan ngebum ngebum kan ada TPI, tempat pelelangan ikan. Nah itu terus ke selatan kan Jetayu, lapangan Sorogenen, Ya. lapangan Jetayu ya. Nah Jetayu ke kiri naik jembatan kan, jembatan Loji tuh. Kalau naik sepeda cepet nggak ada rasa capek-capek, nggak ada. Aneh ya. Ya. Benar-benar ini aneh mas ya kan. Ini dari krematorium ke Hmm. Loji jauh loh. Iya. Berarti masa selama ini jalan kaki ini berarti ke selatan ya. Ya yang jelas aku jalan ke timur, kembali ke barat ke barat, kembali ke timur Ya. Kalau di nalar secara duniawi kan jalan itu kan berarti dari krematorium kan lurus, nyampainya kan ngebum. Ya. Ngebum kan berarti ke barat. Iya, ya. Timur ah. Ke timur. Timur ah. Timur dari ngebum, terus tempat pelelangan ikan berarti kan ke selatan. Selatan ah. Selatan terus arah bundaran Jetayu kan. Ya. Berarti selatan lagi kan. Selatan belok kiri jembatan Loji, ke selatan berarti aku. Masa juga nggak lihat pintu gaibnya ya. Enggak lihat. Cuma langsung pas waktu begitu nyampe ya. Iki Mas wis tekan. Iki aku sudah ngambah Patako Taman Kaliloji. Yang saya penasaran kan itu nggak boleh lihat belakang itu kan sama Mak Yati. Itu makanya itu yo pikiranku gini. Seumpama aku ngelinguk ke belakang yo aku ndak jajaran sama Mak Yati lagi mungkin. Ya. Aku sudah beda alam mungkin sama Mak Yati. Cuma wanti-wanti Mak Yati kan sampean pokoknya ndak usah ngelinguk. Nggak usah lihat ke belakang. Lurus saja, sampean ngobrol sama aku boleh, pokoknya lurus, nggak usah lihat ke belakang. Bentar lagi nyampe. Berarti ini Mak Yati ini kan manusia biasa. Ya, seperti aku, Kerja seperti di alam mereka itu. Ya, pastinya kerja di sana. Sama Begaji itu kan, Teulanja. Ya. Itu. Itu benar-benar nggak masuk akal ya, Mbak ya. Iya, nek di nalar mungkin ndak sampai jangkauan wis ini. Nggak sampai jangkauan. Ndak mungkin. Dan masnya kan jenengan lihat kan benar-benar gelap semua, nggak ada penduduk pas hitam itu kan. Di belakang. Cuaca juga hitam. Hitam semua. Cuma kan kalau dari sekitar seperti ini kan
Ya masih ada cahaya sih padang, mau aku bisa lihat Mm-mm. kanan kiri sih Tapi setelah ini ada kisah lagi, Mas. ada. Ya, nanti kita cerita lagi ya. Oke. Oke guys, inilah cerita dari Mbah Joko Maturasa. Bener-bener ini nggak masuk akalnya guys. Gimana tuh? Masuk alam gaib dari utara ini krematorium kan pasti kalian pasti tahu nih ya. Krematorium ini kan tempat pembakaran mayat orang Cina di daerah Panjang. Ini dekat laut, tapi cara nggak masuk akalnya kan tiba-tiba keluar dari alam mereka sudah nyampe di Kaliloji. Mm-mm. Itu Kaliloji kan ke utara dikit ada lapas, Mm-mm. ya kan? Betul, penjara itu. Ya kan? Anaknya juga jembatan dibuat dari darah. Darahnya juga dari mana masnya nggak tahu gitu kan. Tapi ya bekerja juga orang seperti kita, nggak ada capeknya gitu. Nggak ada berhentinya. Mm. Nah, ada yang berhenti liren duduk ya aku tak jak dongeng pasti. Itu pasti. Oke, oke. Ah. Jadi kita nanti podcast lagi ya. Iya. Oke guys, pokoknya saksikan terus video selanjutnya di Kang Jin Misteri. Nanti kita akan podcast lagi dengan Mbah Joko Maturasa. Masih banyak kisah-kisah dari pengalaman Mbah Joko tentang alam gaib. Jadi ini yang cerita lagi, kisahnya apa nih, Mbah? Ya, ini ada sangkut pautnya yang saya lihat di alam tadi. Oh, Cuma ini adalah pelaku orang yang melakukan pesugihan. oke, oke. Jadi kita lanjut lagi ya. Oke. Oke guys, banyakin selawat dan istighfar agar kalian selalu selamat dunia dan akhirat. Yang namanya bangsa jin, alam gaib memang semua ada. Kekuatan sebesar apapun tidak ada yang bisa melebihi kekuatan Allah Subhanahu wa taala dan yang misteri banget Kang Jin Misteri, kisah seram dari pelosok dunia.